Halo sobat semua, ketemu lagi di channel yang membahas film. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang film perjuangan dua superhero dari Prancis untuk melawan kejahatan Akuma. Oke, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, like dan share. Dan terima kasih yang sudah mengklik tombol subscribe channel ini. Di film ini dimulai dari sebuah kisah pada saat bulan purnama ajaib yang menjadikan munculnya kekuatan. Usipu, sang penjaga rahasia kekuatan yang berada di dalam gua, khawatir akan rahasia itu bakalan terbongkar. Yang dimulai dari satu persatu muridnya meninggalkan dia, yang ternyata dibayar untuk mengkhianati Wu Shifu oleh seorang pengusaha licik yang bertujuan agar sekolahnya itu dijual kepadanya untuk dijadikan tempat usaha. Wu Shifu yang hidup sendirian pun bingung harus kepada siapa dia menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga gua suci yang ada di sekolahnya pada gerhana ajaib berikutnya. Sampai pada suatu malam, Wu Shifu menemukan seorang bayi di depan sekolahnya. Sontak dia merawatnya dan menjadikan anak angkatnya. Disitulah awal pertemuan Wu Shifu dan Fei. Wu Shifu pun mempercayakan pada Fei untuk menjaga gua suci itu dengan mengajarkan dia kungfu dan memberikan gelang kunci dari gua itu. Sampai pada suatu saat, pengusaha licik itu berhasil menghancurkan sekolah itu dan Wu Shifu pun meninggal dunia. Pada suatu malam hari, gelang milik Fei juga hilang. Mulai saat itu, Fei bertekad menjaga gua itu. Dan tempat Marinette yang sedang sibuk untuk mempersiapkan liburan sekolahnya. Tiba-tiba temannya Marinette, Alia, memberitahukan bahwa Adrian akan pergi ke Shanghai untuk pembukaan toko milik ayahnya. Marinette pun terkejut karena dia berencana liburan sekolah ini ingin dekat dengan Adrian. Sontak Marinette pun ingin mengajak keluarganya ke Shanghai untuk liburan. Tapi karena mendadak, orang tua Marinette pun tidak bisa ikut liburan karena harus mengurus tokonya. Dan mengizinkan Marinette pergi sendiri untuk berkunjung ke rumah Paman Wang. Di lain tempat, ayah Adrian yang dalam perjalanan ke Shanghai mempunyai rencana jahat untuk membuka gua suci pada gerhana ajaib berikutnya, karena dia memiliki gelang untuk membuka pintu gua itu. Jadi, pertanyaannya, siapakah ayah Adrian itu? Kenapa bisa sampai memiliki gelang itu? Setelah sampai di Shanghai, di perjalanan menuju rumah Paman Wang, sangat senang Marinette mau mengunjungi akar keturunan keluarganya. Padahal tujuan Marinette adalah untuk ketemu Adrian. Diam-diam Marinette pun melacak lokasi Adrian, dan Marinette pun mencoba untuk menemuinya dengan mengandalkan lokasi GPS. Tiba-tiba Marinette bertabrakan dengan Fei. Di saat Marinette fokus dengan tujuannya ketemu Adrian, tanpa disadari Fei mengambil barang-barang Marinette termasuk HP, tas, anting, dan kalung. Ternyata aksi Fei itu dilihat oleh para anak remaja dan langsung mengejar Fei. Tapi Marinette marah mengira kalau Fei membutuhkan bantuan karena dikejar-kejar sekelompok anak remaja. Disitulah Marinette memutuskan untuk membantu Fei dan membiarkan kehilangan jejak Adrian. Saat Marinette mau berubah menjadi Ladybug, Marinette pun baru sadar barang-barangnya telah hilang. Marinette pun panik dan memanggil Tiki yang terbawa di dalam tasnya. Di lain tempat, Fei yang dikejar pun dapat lolos karena Fei mempunyai kungfu yang hebat. Anak remaja itu pun hanya menemukan kalung milik Marinette dan bermaksud mengembalikan pada Marinette. Marinette yang sedang tersesat di kota bingung harus kemana karena tanpa smartphone dan Tiki tak ada yang membimbingnya untuk pulang. Di lain tempat, ternyata Adrian ke rumah Paman Wang untuk memberikan kejutan pada Marinette. Dia pun menunggu Marinette di sana. Setelah beberapa lama, karena sudah berkali-kali Marinette tidak bisa dihubungi, Paman Wang khawatir Marinette tersesat. Karena Marinette belum pulang juga, Adrian pun akhirnya memutuskan untuk mencari Marinette di sekitaran kota. Marinette yang tersesat itu pun mencoba mengatakan kepada warga sekitar tentang anting-antingnya. Namun warga sekitar tidak mengerti bahasa yang digunakan Marinette. Begitu juga Marinette yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Warga malah memberikan anting-anting yang lain. Di lain tempat, Fei menyetorkan barang curiannya, malah dianggap tak berharga. Namun Fei nampak kesal karena tujuan Fei mencuri adalah balas dendam karena dijanjikan akan diberitahu siapa yang menghancurkan sekolah ayah angkatnya. Dan pengusaha licik itu memberikan ide agar Fei membawa pemiliknya ke sini agar dapat membeli barang-barangnya lagi.
dengan harga yang mahal karena mungkin barang-barangnya itu sangat berarti bagi Marinette. Dan Pei menyetujuinya karena dijanjikan akan diberitahu siapa yang menghancurkan sekolah ayahnya. Marinette yang sedang berjalan tiba-tiba ketemu dengan para anak remaja tadi yang ingin mengembalikan kalungnya. Namun karena Marinette tidak mengerti apa yang mereka katakan, Marinette pun langsung lari karena mengira mereka akan berbuat jahat. Dan tiba-tiba tabrakan lagi dengan Pei. Pei pun mengajak lari Marinette dari kejaran mereka. Disinilah terjadi kesalahpahaman Marinette. Di lain tempat, Adrian pun mencari Marinette dengan merubah dirinya menjadi Cat Noir. Dia pun mulai mencarinya dan mencoba menghubungi Ladybug agar bisa membantunya mencari dengan meninggalkan pesan. Marinette yang merasa bahwa Pei akan menolong mencari barang-barangnya, dia pun dibawa ke toko itu. Marinette pun senang melihat anting-antingnya ada di pajangan toko. Dan dia pun bergegas untuk membelinya lagi. Namun si pengusaha itu menghargai anting-anting itu dengan harga 100.000 yuan. Pei marah karena menghargainya terlalu mahal, tapi tidak bagi Marinette karena tidak tahu berapa nilai mata uang yuan. Pei yang kesal dengan keserakahan orang itu pun langsung mengajak pergi Marinette dengan diam-diam menukarkan anting-anting Marinette dengan yang ada di toko itu. Ketika pengusaha itu sadar anting-antingnya telah ditukar, dia pun marah langsung mengejar dan mengepung Pei dan Marinette. Tiba-tiba datang sekelompok remaja dan membiarkan Pei dan Marinette lari. Pei pun membawa Marinette ke reruntuhan bekas sekolah ayah angkatnya, sambil menceritakan perjuangan ayah angkatnya untuk melindungi gua suci yang ada di sana. Tiba-tiba pengusaha serakah itu datang dan mengatakan bahwa Pei lah yang mencuri barang-barangnya Marinette. Tanpa disadari, di sana ada ayah Adrian yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Dan dia pun langsung berubah menjadi Akuma. Nah, disinilah jawabannya kenapa ayah Adrian mempunyai gelang itu dan ingin menguasai kekuatan suci itu. Kita balik lagi ke ceritanya. Karena melihat keserakahan pengusaha itu, Akuma langsung mengirimkan kupu-kupunya untuk memberikan kekuatan jahat dan mempengaruhinya. Marinette yang kecewa pun lari karena melihat kupu-kupu Akuma. Dia berniat berubah menjadi Ladybug. Setelah menjadi Ladybug, dia menerima pesan dari Cat Noir. Dia pun minta bantuan Cat Noir untuk datang ke tempat itu. Seketika itu pun pengusaha itu menjadi manusia emas yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mencoba masuk gua itu. Pei pun mencoba mencegahnya, namun sayangnya gagal. Akuma yang berhasil masuk mencoba membuka dan mengambil rahasia kekuatan itu. Tapi di sana ada penjaga yang menghadangnya untuk menjawab pujian bagi pemegang kekuatan itu. Namun Akuma berhasil mengecoh penjaga itu dan mengambil kalung kekuatan itu. Tiba-tiba Ladybug datang menghentikan Akuma dan merebut kalung itu. Pei pun langsung mengambil dan memakai kalung itu. Seketika dia pun menjadi Lady Dragon. Pertarungan pun tidak terhindarkan antara mereka. Perlahan Pei pun dapat menggunakan kekuatannya menjadi beberapa perubahan wujud. Tetapi kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan naga, yaitu yang akan bangkit jika si pemilik memiliki niat dan tujuan yang mulia. Tapi sayang sekali Pei belum bisa membangkitkannya karena tujuannya adalah balas dendam. Ladybug yang melihat Cat Noir memiliki peluang. Dengan senjata andalannya dapat memantulkan kipas yang dirasuki oleh kupu-kupu Akuma, hingga menjadi kesempatan bagi Cat Noir untuk menghancurkannya. Akuma yang melihat itu tampak kesal, dan dia pun mencoba merasuki Yolaungshi, sang penjaga, untuk dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Tetapi dia pun tidak terkendali dan menghancurkan semua yang ada di depannya, termasuk Akuma. Kota pun hancur porak-poranda. Pei pun berusaha menghentikannya, namun kekuatan naga dari Pei belum muncul dan Pei pun putus asa. Cat Noir pun mencoba menghentikannya, namun malah menjadi korban. Melihat itu, Ladybug pun berubah menjadi Marinette kembali dan mencoba memberikan semangat bagi Pei agar kekuatan naganya muncul. Setelah mengerti semua arti nilai-nilai dari kekuatan itu, Pei pun bisa berubah dengan kekuatan naganya dan menghadapi Yolaunshi yang terpengaruh kekuatan jahat Akuma.
Dengan bekerja sama dengan Pei, Ladybug pun mempunyai rencana melalui senjata pamungkasnya. Ladybug pun dapat masuk ke dalam tubuh Yellowwunshy dan dapat menghancurkan bola yang dirasuki oleh Akuma di tubuhnya. Dan akhirnya Ladybug pun dapat mengambil kekuatan jahat di kupu-kupu Akuma. Dengan kekuatan Ladybug, kota yang telah hancur pun dapat kembali semula dan Cat Noah juga kembali. Yellowwunshy pun menjadi normal dan menyerahkan kekuatan itu kepada Pei. Setelah semua kejadian, sekelompok remaja itu datang ke rumah Marinette untuk memberikan kalung dan menjelaskan semua yang terjadi. Disitulah Marinette sadar kesalahpahamannya dan mengajak mereka masuk. Mereka pun berkumpul bersama yang ternyata di dalam sudah ada Pei, Adrian, dan Paman Wang. Dan film pun berakhir di sini.